Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Kali ini gue mau bikin suatu simulasi ya teman-teman. Jadi 2020 udah masuk ke semester 1, kita udah ada di bulan Juli. Nah, jikalau kita kembali ke 10 tahun yang lalu atau di 2010, situasinya seperti apa sih apabila kita perbandingkan dengan tahun 2020 ini? Tentunya dalam sisi finansial ya. Jadi di 2010 itu Presiden Amerika masih dipimpin oleh Barack Obama di periode pertamanya. Kemudian di negara kita dipimpin oleh Pak SBY dengan hampir kemenangan mutlak di tahun 2009. Jadi ini adalah kampanyenya yang kedua, dan presiden kita saat ini Joko Widodo itu masih menjabat wali kota Solo di 2010. Dalam hal olahraga juga tim-tim yang mendominasi Eropa adalah Barcelonanya Pep Guardiola dengan Tiki Taka. Namun di 2010 yang menjadi jawara Champions League adalah Inter Milan dengan Jose Mourinho-nya. Mereka mendapatkan treble ya saat itu. Nah, kita langsung aja masuk ke simulasinya di Microsoft Excel. Oke teman-teman, kita udah masuk ke worksheet di Microsoft Excel-nya. Di sini saya udah buat formatnya, jadi kita akan memperbandingkan 4 instrumen investasi yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah deposito ke bank, yang kedua adalah komoditi emas, dalam hal ini emas batangan ya, yang murni jadi bukan emas perhiasan. Yang ketiga adalah properti berupa tanah, dan yang keempat adalah saham dengan jenis blue chip. Jadi misalnya di 2010 teman-teman kejatuhan durian runtuh ya, atau rezeki dengan modal 100 juta rupiah. Nah, dari modal ini kalau misalnya diinvestasikan ke 4 instrumen ini akan menghasilkan return paling besar yang mana sih, seperti itu. Nah, yang pertama kita hitung dulu yang deposito. Jadi untuk harga satuannya sama. Kemudian untuk variabel returnnya kan berupa suku bunga. Nah, kita harus cek dulu di Google suku bunga tahun 2010. Nah, di sini saya udah cari di websitenya Bank Indonesia. Ada sebuah artikel di poin nomor 3 ini. Jadi suku bunga oleh bank-bank yang ada di Indonesia kita asumsikannya pakai bank menengah atau besar ya. Jadi ternyata nilainya itu ada 5,87 sampai 7,29. Kita ambil nilai tengahnya aja. Berarti sama dengan 5,87 tambah 7,29 tinggi 2. Oke, 6,58%. Nilai 2010-nya tentu sama ya. Dan untuk nilai 2020 kita pakai time value of money. Jadi nilai di tahun 2010 dikalikan 1 tambah ini dipangkatkan 10 tahun. Oke, jadi kalau misalnya kita depositokan di bank yang asalnya 100 juta 10 tahun kemudian akan menjadi 189 juta sekian. Berarti returnnya adalah sama dengan nilai 2020 dikurangi nilai 2010 dibagi 2010. Dan returnnya adalah 89%. Oke, kita lanjut ke emas. Kita cek harga emas di tahun 2010. Saya pakai referensi dari Finance.detik. Harganya ya kita bulatkan aja jadi 335.000 per gramnya. Nah, ini volume yang akan kita dapatkan, tinggal dibagi aja 100.000 dibagi harga satuannya
tapi kita bulatkan ke 0. Kita akan dapat 298 gram. Jadi harga satuan dikali volumenya ya, ada sisa sekitar 170.000. Sekarang kita cek harga di 2020. Logam mulia. Nah, ini adalah website resminya Antam ya, sebagai produsen emas di Indonesia. Dan harga jualnya sekarang adalah 982.000. Berarti kita kalikan volume dengan harga 2020. Returnnya harga 2020 dikurangi harga 2010 dibagi, berarti returnnya 193% selama 10 tahun. Kemudian untuk yang tanah, untuk yang tanah ini mungkin banyak asumsi ya. Jadi kita asumsikan berada di Jawa Barat, di sebuah kota, sebut saja Bandung. Di tahun 2010 tuh masih ada nih harga tanah per meternya tuh 1 juta. Nah, kita cek dapat berapa meter. Oke, tentunya dapat 100 meter ya. Dan nilai 2010-nya adalah 100 juta, tetap sama. Nah, kita harus cari harga per meternya di 2020 itu berapa. Nah, saya udah baca, jadi menurut suatu riset, rata-rata di Indonesia tuh harga properti per tahunnya akan melambung sebesar 20% ya. Ini tentu rata-rata Indonesia, tiap daerah berbeda. Nah, kebetulan saya pernah bekerja di bidang properti dan owner atau bos saya itu mempunyai pola cukup unik ya untuk mengevaluasi aset tanahnya. Jadi dia akan menilai pertumbuhan 1% tiap bulannya terhadap aset tanahnya. Jadi kalau 1 tahun jadi 12%. Nah, mungkin ini bisa dijadikan basis perhitungan di sini juga karena ya lebih make sense dan tidak too good to be true gitulah. Nah, ini kita cek, kita hitung dulu sama 1 tambah 0,12 pangkat 10. Oke, ternyata per meternya si tanah ini di 2020 tuh di 3.100.000. Sehingga nilai di 2020 adalah hampir ya 200% mungkin ya returnnya, dan benar 211%. Kemudian untuk instrumen yang terakhir adalah saham. Di sini saya mengambil yang blue chip. Jadi saham blue chip itu adalah saham yang mempunyai performa kinerja keuangan yang baik. Jadi tiap tahun profitnya selalu naik, asetnya juga selalu naik, dan dikelola oleh manajemen yang baik. Contohnya ya tentunya bank-bank BUMN ya, semacam Bank Mandiri, BRI kayak gitu. Kemudian untuk ini sih saya akan pakai sahamnya Astra ya, Astra atau ASI, Astra International. Kenapa saya pakai ini? Karena saya udah lihat dan menganalisis laporan keuangannya, bisnisnya pun sangat sustain karena hampir mengcover seluruh kebutuhan yang kita butuhkan ya, kayak dimulai dari tambang, otomotif, digital, agriculture, semuanya mereka jalanin seperti itu. Nah, sekarang kita akan ke Yahoo Finance.
Nah, di sini kita harus cek harga di tahun 2010. 1 Januari adalah 3.595. Kita akan cek dulu. Kita akan mendapatkan berapa lembar. Dibagi kita akan mendapatkan 27.816 lembar. Kita kalikan lagi, ya berkurang sekitar 1.400 ya. Sekarang kita akan cek harga 2020 dan harganya menjadi 5.300. Kita kalikan lagi, volume dikali harganya. Oke, dan ternyata nilainya hanya bertambah sekitar 47% ya. Ini cukup sedikit. Namun untuk saham tidak berhenti di situ, karena biasanya setiap tahun perusahaan yang go public akan memberikan hasil usahanya berupa dividen. Dividen itu apa sih? Jadi misalnya perusahaan punya profit 1M ya. Jadi profit itu didapat ketika perusahaan sudah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Mereka mendapatkan pendapatan atau omset dikurangi harga pokok penjualan, beban penjualan, biaya marketing, pajak, dan segala macam. Nah, contohnya profitnya itu adalah 1 miliar. Nah, kemudian 1 miliar ini akan dikemanakan? Nah, jawabannya ada 2. Yang pertama, apakah masuk ke dividen atau laba ditahan atau retained earning. Nah, untuk menentukan dividen dan laba ditahan ini biasanya perusahaan melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, di situ jadi para pemegang saham mayoritas berkumpul dan berdiskusi baiknya si profit ini dikemanakan. Nah, dari hasil RUPS ini, let's say misalnya dividennya adalah 30%, laba ditahannya berarti sisanya ya 70%. Jadi kalau kayak gini, laba ditahan sebesar 700 juta masuk lagi kembali ke aset perusahaan menjadi retained earning. Dan yang 30% ini kan senilainya 300 juta. Nah, ini akan dibagikan ke pemegang saham. Nah, pembagiannya gimana? Misalnya si perusahaan ini menyebarkan 1 juta lembar gitu ya ke publik. Nah, ini tinggal dibagi rata saja. Terus juta dibagi juta. Nah, berarti per lembarnya publik akan mendapatkan 300 seperti itu. Nah, karena kita invest di 2010, berarti kita cek di 2010 sampai 2020. Nah, pertanyaan apakah ada perusahaan yang tidak membagikan dividen? Ya, jawabannya ada. Berarti kebijakannya dia 100% laba ditahan, seperti itu. Oke, di 2010 mereka membagikan 1.130. Tahun 2012 150, 152, 152, 113, 113, 185, 214. Nah, sekarang kita tinggal cari yang di 2019. Dividen Astra 2019.
Untuk 2019 214, 2020 157. Nah, ini sekarang kita tinggal dihitung saja. Ini kita punya 27.000 lembar lebih dikali si dividennya. Oke, berarti tinggal dijumlahkan ini ditambah capital gain-nya ya. Jadi untuk return saham hanya 158%. Nah, jadi kalau di ranking yang paling tinggi adalah tanah, kedua adalah emas, tiga adalah saham, terakhir adalah deposito. Nah, tentu meskipun seperti ini ada juga resiko-resikonya kalau kita mengambil salah satu dari instrumen ini. Kayak misalnya kalau tanah memang nilainya selalu terapresiasi, namun bentuknya ini adalah tidak liquid. Jadi ya oke, secara buku nilainya besar, namun untuk mencairkannya kita membutuhkan waktu karena ya beli tanah nggak kayak beli gorengan kayak gitu. Nah, deposito juga meskipun aman, cuma ya nilainya sedikit dan juga tidak terlindung dari inflasi. Jadi inflasi itu misalnya saya ini penyuka sate Padang. Nah, sejak 2010 saya udah punya langganan. Di situ saya ingat banget harganya tuh sekitar 13.000 10 tusuk. Nah, di tahun 2020 ini harganya udah menjadi 25.000. Nah, berarti hampir 100% ya kenaikannya. Dan itu adalah inflasi yang nyata. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk saham juga saya sarankan lebih baik kalian berinvestasi secara mandiri gitu ya. Kalian bisa baca-baca atau masuk ke komunitas untuk mempelajari saham karena gimana ya? Karena itu kan modal kalian yang mendapatkan modal investasi itu, jadi lebih baik kalian yang take risk gitu, seperti itu. Nah, mungkin begitu saja. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.